lembar setengah lingkaran, nak. Ini pusatnya. Ini jari-jarinya R, nak. Kemudian di sini dipasang titik, tarik turun garis, tarik juga ke samping ya. Kali ini Pak beri nama O, ini A, B, C, D, D ini. Ditanyakan luas maksimum B, C, D. Nyatakan dalam R ya. Jadi kalau lingkarannya berjari-jari R, sehingga segi 4 atau persegi panjang itu luasnya berapa R maksimumnya gitu ya. B-nya ini titik bebas, nak. Kenapa bebas? Bisa saja opsi gambarnya dibuat begini nanti kan. Setengah lingkaran. Jari-jari lingkarannya R. Misalnya segini ditaruh sini. Berarti ini sudutnya berapa? 15 derajat misalnya kan. Tarik ke sana, tarik ke sini juga. Mana persegi panjangnya ini? Ini persegi panjangnya nanti ya. Opsi lain mungkin sama ini juga. Sudut yang dibuat adalah 60 derajat sehingga gambarnya nggak begini. Ini persegi panjangnya. Maksimumnya itu yang mana nanti didapatkan luas maksimum itu, nak. Jadi B-nya ini bisa berpindah-pindah, ini dipasang di sekeliling apa? Sekeliling lingkaran yang jelas. Satu tarik ke bawah, satu tarik ke samping gitu. Ya nanti gambarnya rata-rata lah persegi panjang didapat gitu ya. Yang berubah-ubah kita lihat apanya di sini yang ditaruh raba tadi apa? Sudutnya ini ya. Nah sekarang sudutnya kita misalkan. Sudutnya misalkan theta. Jari-jari R ini kan jari-jari juga dari sini nih. Ke sini R. Jari-jari lingkarannya R, ke sini juga R dong berarti ya. Nah R. Tepatnya ini yang R sebenarnya ini ya, dari sini ke sini adalah jari-jari lingkaran, bukan ini ke sini kan enggak. Ini R jari-jari lingkaran. Ini Pak sebut X segini ya. Ini X. Ini Y juga ya. Kalau ini segini X, di sini berapa? Nah, ini ke sini juga X dong berarti ya. X. Ini juga Y berarti kan. Nah, luas persegi panjang itu sama dengan apa, nak?
Panjang kali lebar ya. Panjangnya berapa? Ini X tambah X berapa? 2X. Lebarnya berapa nak? Y. Nah sekarang karena variabelnya theta, kita nyatakan seperti tadi ya, X dan Y itu berapa theta. Jadi kalau nyatakan X-nya, kita bagi apa? Cos theta. Cos theta mana per mana? Sami. Sampingnya X, miringnya berapa? R. Ya. Berarti X-nya berapa nak kali silang? R cos theta. Dengan cara yang sama, kalau dicari sin theta itu kan, sin itu kan demi ya. Demi depan sudut per miring, D-nya Y, per miringnya R. Maka Y-nya dapat berapa kali silang? R sin theta. Masukkan ke rumusnya ya. Ini masukkan ke sini. Berarti L-nya di apa nak? 2 XY. X-nya berapa nak? R cos theta kali Y, R sin theta ya. Ya, sederhanakan berapa tuh? 2 sin cos itu rumus apa lagi nak tadi nak? Kalau 2 diambil, sin diambil, cos diambil, 2 sin cos namanya apa? Ya, kuadratnya tetap begini ya. 2 sin cos namanya sin 2 theta gitu ya. Karena fungsinya sudah dalam R ya, ini di si theta enggak apa-apa sekarang. Nah, fungsi luas dalam theta. Sedangkan R itu adalah jari-jari lingkaran itu yang sudah konstan ya, jari-jari berapa diambil gitu ya. Maka inilah yang kena proses apa sekarang? Proses stasioner. Di mana prosesnya diawali dengan mencari turunan pertamanya. Bilangan yang dikalikan tetap ditulis. Sin turunnya apa nak? 2 kali juga ini ya. 1 ini 2. Sin turunnya adalah cos. Yang dalam dibiarkan dulu. 2 theta turunnya berapa nak? 2. Setelah itu dinolkan gitu ya. Langkahnya kan menonton ini begini-begini aja. Setelah rumusnya dapat, diturunkan. Setelah turunnya dapat, baru dinolkan begitu. Kalau 1 dapat, tidak usah dites gitu. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya apa? Stasioner. Ya. 2R kuadrat cos 2 theta. Karena R kuadrat ini bilangan, dibagi 2R kuadrat. 0 dibagi 2R kuadrat, ini juga dibagi 2R kuadrat. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya apa? Cos 2 theta. Atau dibalik 0 itu cos berapa nak? Cos 2 theta sama dengan 0. 0 itu cos berapa? Cos berapa nak? Sudut istimewa? Cos 90 ya? Ya, begitu ini. Tanpa mencari KK yang lain, ini angka yang paling sederhana ini. Red cosnya 2 theta sama dengan 90 derajat. Berarti tetanya berapa? 5. Ya, 45 ya. Karena ketemuannya 1, tidak usah diuji lagi dengan garis bilangan itu dengan turun kedua ya. Pasti ini yang menyebabkan apa? Luas persegi itu, luas persegi panjang itu maksimum apabila sudut yang dibentuk adalah berapa? 45 derajat. Yang ditanyakan bukan sudutnya di sini nak. Yang ditanya apa itu? Luas maksimumnya ya. Luas maksimum persegi panjangnya adalah apa? Karena sudutnya sudah ketemu, Anda masukkan ke
Kalau XY juga boleh tadi. Mana rumus luasnya? Yang ada XY-nya. Yang ini ya, masuk sininya boleh. R kuadrat kali sin 2 kali, tetanya katanya berapa? 445. Berarti diteruskan berapa nih? R kuadrat 2 kali 45, sin berapa? Sin 90 ya. Sin 90 berapa nak? 1 ya. R kuadrat kali 1. Ini. Itulah rumus luas persegi panjang ini maksimum sebesar R kuadrat. Kalau Anda masukkan ke XY juga boleh. X-nya ini, cosnya kan cos sudutnya tadi yang ditemukan itu ya 45. Ini juga 45 sehingga R setengah akar 2. Ini juga R kali setengah akar 2. Luasnya adalah 2X kali Y kan itu tadi kan. Seperti Pak jelaskan tadi, anak-anak, aplikasi dari persoalan ini banyak diterapkan di ilmu fisika. Misalnya di mekanika ya. Soalnya begini ya, sambil nulis, selesaikan dulu yang masalah yang ditanya ya. Sebuah bola dilempar ke atas dan dari ketinggian dari ketinggian 1,6 dengan kecepatan awal itu apa simbolnya nak biasanya nak? Biar nak ngomong ini ya. Nol. P0 ya. 5 meter per sekon membentuk sudut elevasi 60 derajat. Hitung tinggi maksimum bola. Ya. Adik-adik sekalian, Anda sudah belajar fisika ya. Mungkin kalau Pak Guru udah lupa ya, mungkin ya. Kalau bola dilempar ke atas ini termasuk GLB apa GLBB nak? Bola dilempar ke atas termasuk gerak lurus beraturan apa gerak lurus berubah beraturan? Ya? LBB kan.
GLBB-nya kan ada dua, dipercepat apa diperlambat? GLBB, Pak. Ya, GLBB-nya dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Dilempar ke atas kan ditarik sama gravitasi ya. Iya, Pak. Perlambatan. Rumus apa GLB atau GLBB kan rumusnya pada dasarnya konsepnya sama ya. Ya sama dengan P kali T. Kan itu. Nah, kemudian kalau cerita ini digambar, ini ada bola dilempar dari ketinggian 1,6 meter gitu ya. Ini 1,6 meter. Bolanya ini nak dilempar, dilambungkan ke atas gitu. Kurang lebih lintasannya inilah gitu ya. Figura ini jatuh di tanah lagi kan itu. Nah, kira-kira yang ditanyakan itu apa? Hitung tinggi maksimum. Nah, kira-kira ini gerak parabola, tinggi maksimumnya di mana ada bola itu, nak? Di sini ya? Kan ini kira-kira tinggi maksimumnya. Ini tingginya 0, sudah kembali ke tanah dia kan? Inilah mencapai tinggi maksimum. Kalau ini 1,6, ini juga 1,6 dong ya. Ini kan 1,6 meter juga. Kalau ini Pak beri nama Y0, berarti tinggi maksimumnya nanti akan sama dengan berapa? 1,6 ditambah Y0-nya itu kan itu. Bola dilempar. Dengan kecepatan awal. V0-nya berapa katanya nak? 5 meter per sekon ya. Dengan sudut 60 derajat. Ini 60. Nah, karena bolanya ini miring ininya, tentunya yang begini kan dijabarkan ke sumbu X dan sumbu Y kan gitu jadinya. Secara sumbu X namanya ini. Kecepatan, komponen kecepatan secara sumbu X kan ini nak. Kalau dirumuskan V0 itu apa nak? V0 yang di sini secara sumbu X berapa itu kira-kira? Yang pakai cos sin yang tadi itu lagi. V0 cos sama V0 sin udah. Yang secara sumbu X adalah apa? Cos, Pak. V0 cos berapa? Cos 60. Yang secara sumbu Y kan mana? Kan ini secara sumbu Y ya. Itu V0 berapa? Sin, Pak. V0 sin ya. Sin 60 derajat. Ini karena vektor yang bisa dipindahkan ini kan. Kalau ini V0 sin 60 derajat, vektor ini dipindahkan ke sini juga sama berarti kan. Ini adalah juga V0 sin 60 derajat. Nah, itu kemudian kecepatan secara sumbu Y-nya. Yang kita cari kan karena Y0 itu kan tingginya itu yang kita cari ya. Maka tinggi itu apa biasanya disimbolkan di sisi kanan? H ya. H maksimum itu nanti kan ketinggian ini 1,6 tadi ditambah Y0. Y0 itu adalah jarak maksimumnya ini nanti ya. Nah, kalau ini diteruskan 1,6. Ini adalah jarak. Jarak itu adalah perkalian kecepatan dengan waktu. Komponen kecepatannya adalah secara sumbu Y apa dan V0 sinnya. Ini kan sama dengan ini vektornya kan. V0 sin 60 kali T PT kan itu P adalah V0 sin T kali T. Diperlambat apa dipercepat tadi nak? Lambat, Pak. Diperlambat karena gravitasi ya. Maka ini min apa nak rumusnya masih ingat ya?
Kalau dikurangi gravitasi itu, V0 sin ini dikurangi apa? Setengah GT kuadrat. Ya, pada lupa ini soalnya dulu yang lihat fisika soalnya. Ya, kan ada yang lebih sering belajarnya. Nah, ini tinggal ganti angka sekarang nih, ya. 2,6. V0-nya berapa tadi? 5 meter per sekonnya. Sin 60 berapa, nak? Setengah akar 3 ya? Sudut elevasi bukan 60 derajat ya, nak? Pi per 4 di sini. Pi per 4 itu berapa, nak? Pi per 4 ternyata soalnya, nak. 45. 60, 45 ya. Ya. Ini Anda ganti karena Anda ngerti ini ya 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ini 45 juga. V0-nya 5, sin 45 berapa, nak? Setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 kali T kurang gravitasi biasanya berapa dipakai kalau tidak disebutkan, nak? Berapa dia? 10 ya? 10. Kecepatan gravitasi 10 T kuadrat. Ya. H-nya berapa rumusnya itu? 1,6 plus 5 per 2 akar 2 ya. Akar 2T min setengah kali 10, 5 ya. 5T kuadrat. Nah, inilah rumus tinggi maksimumnya. Karena sudah ada variabel T di sini, tinggal isi HT gitu ya. Sama dengan Fx, itulah fungsinya F, variabelnya X, isi Fx gitu. Inilah yang marahi maksimum. Kenapa maksimum? Dari mana ketahuan? Tinggi maksimum. Nah, stasioner itu kan masalah maksimum dan minimum. Ya. Ini dikenakan proses yang stasioner. Prosesnya apa tadi, nak? Cari turunan Turunan. lama. Turunan H. Dan turunannya 0, nggak usah tulis ya. Ini turunnya berapa, nak? 5 per 2 akar 2 ya. Kurang, turunnya berapa, nak? 10T. Habis diturunkan, dinolkan nih, nak? 0, 5 per 2 akar 2 min 10T. Tujuannya nyari T ini, nyari variabel ya. Nyari T-nya berapa. Nah, pindah 10T 5 per 2 akar 2. 10 dan 5 yang dicoret. Ini 2 ya. Berarti T saja. 2-nya kan kali silang sini ya. Ini udah habis. Akar 2 per berapa? Per 4. Ya. Jadi kalau dikaitkan ke gambar, tinggi bola itu akan maksimum saat setelah lepas berapa detik, nak? 1/4 akar 2 detik. Itu bola akan mengalami ketinggian maksimum gitu. Tapi masalahnya kan bukan waktunya ditanya ya. Yang ditanya adalah ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimum berarti nilai stasioner itu didapat dengan cara masukkan penyebabnya ke fungsi mula-mula kan itu. Tinggi maksimumnya berapa?